Subhanahu wa taala akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni seluruh dosa-dosamu. Siapa yang mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sungguh dia menang dengan sebuah kemenangan yang besar. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, jamaah salat hari raya Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah dan hendaknya kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk segala nikmat, karunia dan kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jika seandainya kita ingin menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka kita tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Jika seandainya dengan ibadah kita ingin membalas nikmat yang Allah berikan kepada kita, seumur hidup kita beribadah pun tidak akan pernah mampu untuk membalas rahmat dan kasih sayang yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah yang telah membelah lautan sehingga menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam dan kaumnya. Kemudian dialah Allah yang telah menenggelamkan Firaun bersama bala tentaranya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang kemudian memenangkan kaum muslimin pada saat perang Badar, di mana jumlahnya 313 orang. Ada riwayat yang menyebutkan 300 sekian orang menghadapi pasukan musyrikin yang jumlahnya 1000 orang, 3 kali lipat. Tapi yang menang, yang Allah menangkan adalah kaum muslimin. Dialah Allah yang maha perkasa. Dialah Allah yang kita sembah pada saat Ramadan dan di luar Ramadan. Dialah Allah yang maha perkasa. Dialah Allah yang maha bijaksana. Segala puji hanya untuknya, segala puja hanya miliknya. Maka hendaknya kita senantiasa bersyukur, memperbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tergolong orang-orang yang Allah katakan wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sangat sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Jangan sampai kita tergolong orang-orang yang kebanyakannya tidak bersyukur. Nas'alullah salamata wal afiyah. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu senantiasa untuk manusia terbaik, manusia yang begitu menyayangi kita, melebihi sayangnya seorang ayah kepada anaknya, melebihi sayangnya seorang ibu kepada anaknya sekalipun, melebihi sayangnya seorang suami kepada istrinya, melebihi sayangnya seorang istri kepada suaminya. Tidak ada yang paling sayang kepada kita setelah Allah Subhanahu wa taala tentunya. Tidak ada yang paling sayang kepada kita kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lebih menginginkan kebaikan untuk kita, bahkan lebih daripada diri kita sendiri, kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat itu senantiasa untuk beliau, manusia yang sangat rindukan, manusia yang sangat kita rindukan, manusia yang pada hari penghakiman kelak semua orang, bahkan para nabi dan para rasul, mereka akan mengatakan nafsi nafsi, mereka akan mengatakan diriku diriku, mereka akan mengatakan diriku diriku. Hanya satu manusia, hanya satu orang yang akan mengatakan ummati ummati, umatku. Hanya satu orang, dialah Muhammad Al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa salawat dan salam untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Ketika mendengar nama beliau disebut, ucapkanlah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mendengar nama beliau disebut, ucapkanlah Allahumma shalli ala Muhammad. Apakah sepelit itu kita sampai kemudian mendengar nama beliau disebut kita hanya diam saja? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, orang yang paling pelit bukan mereka yang takut untuk mengeluarkan hartanya, tapi orang yang paling pelit adalah mereka yang ketika mendengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut, mendengar nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut, dia hanya diam saja, tidak bersolawat untuk beliau, tidak mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, tidak mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apakah kita akan menjadi orang yang sangat pelit dan orang yang paling pelit di dunia ini? Semoga kita tidak termasuk golongan yang seperti itu. Salawat dan salam itu semoga senantiasa tercurahkan juga untuk para istri beliau, para putra-putri beliau, para sahabat beliau, ahlul bait beliau, dan orang-orang yang mengikuti jalan beliau sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat hari raya Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Khatib mengajak kepada diri kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Khatib mengajak diri khatib pribadi dan juga kita sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini orang yang banyak dosa, Bapak Ibu.
Kita ini jamaah kaum muslimin orang yang banyak dosa. Jika seandainya dosa-dosa kita Allah Subhanahu wa taala izinkan punya bau yang busuk, mungkin tidak akan ada orang yang mau duduk dengan kita. Seorang mukmin bukan dia yang selalu senantiasa dalam kebaikan dan tidak pernah berada di dalam jalan kekeliruan atau kesalahan. Seorang mukmin adalah mereka yang ketika berbuat dosa dia beristighfar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin adalah dia yang ketika berbuat salah, ketika dia berbuat dosa, dia kemudian beristighfar. Tahu bahwasanya dia punya Tuhan Allah, tahu bahwasanya dia punya Rabb yang Maha Pengampun, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jangan tergoda dengan bisikan syaitan yang kemudian mengatakan nanti bertaubat, nanti beristighfar. Siapa yang tahu kita masih ada atau tidak? Ingat, berbuat dosa istighfar, astaghfirullah. Berbuat dosa, ucapkan astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Sebagaimana orang yang di HP-nya ketika dia salah ketik apa yang dia lakukan, ya tekan tombol delete, dia hapus. Sebagaimana itulah dosa. Ketika kita mungkin salah langkah, ketika kita mungkin bersalah, ketika kita mungkin berdosa, ucapkan istighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih. Ini yang khatib hajat untuk mengingatkan diri khatib pribadi dan jamaah sekalian. Yang berbicara belum tentu lebih baik daripada yang mendengarkan. Kita sama-sama membutuhkan rahmat dan ampunan Allah. Kita menginginkan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah sampaikan kita Ramadan telah meninggalkan kita. Ramadan adalah bulan yang pada saat itu kita kemungkinan besar untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Ramadan telah berlalu. Tidak ada yang tahu apakah kita diampuni atau tidak. Lihatlah diri kita. Bagaimana amal ibadah kita setelah Ramadan. Jika seandainya setelah Ramadan kita masih meninggalkan sholat. Setelah Ramadan, pada saat Ramadan mungkin kita sholat 5 waktu ke masjid, Masya Allah. Untuk laki-laki, Masya Allah, sholat 5 waktu ke masjid. Tapi setelah Ramadan kemudian mungkin dia lalai, mungkin dia tidak melaksanakan kewajibannya, sholat 5 waktu. Wal'iyadzubillah. Maka kita khawatir dengan ciri-ciri seperti itu. Kita tergolong orang-orang yang kemudian keluar dari Ramadan, tapi Allah tidak mengampuni kita. Nas'alullah salamata wal afiyah. Jemaah takbirlah di mana-mana kita dengarkan. Kaum muslimin bersuka cita. Tapi adakah di antara kita yang kemudian menangis dengan kepergian Ramadan? Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Ramadan adalah bulan di mana seorang mukmin berpeluang besar untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, jika seandainya pada saat Ramadan tidak bisa untuk menjadi asbab membuat seseorang hamba menjadi orang yang lebih baik, apalagi di luar Ramadan, di mana syaitan kemudian dibuka belenggunya. Ramadan saja kemudian tidak membuat dia diampuni, apalagi di luar Ramadan. Tentang sholat, ini perkara yang sangat penting. Sholat adalah salah satu perkara yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang pentingnya sholat ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, Inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus sholati. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran itu adalah meninggalkan sholat. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Poin ini menunjukkan bahwasanya faedah setelah Ramadan, bekal kita setelah Ramadan hendaknya menjadikan kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Hendaknya menjadikan kita menjadi orang yang senantiasa ingat kepada Allah, menjadikan kita tidak melepaskan, tidak melupakan, tidak melalaikan sholat 5 waktu kita. Ramadan telah membuat kita menjadi orang yang terlatih. Insya Allah hendaknya Ramadan menjadi salah satu poin, menjadi salah satu titik balik dari kehidupan kita. Mungkin kita banyak berbuat dosa sebelumnya, tapi pada saat Ramadan bukankah kita bisa menahan banyak hal yang bisa kita tahan, dan menahan lapar, haus, amarah dan seterusnya. Dan setelah Ramadan hendaknya bekal itu kita bawa. Sholat tetap ke masjid, bukan hanya saat Ramadan, tapi juga di luar Ramadan.
Salah seorang ulama terdahulu bernama Bishr, dia pernah mengatakan sebuah perkataan yang luar biasa. Dia mengatakan, "Bi'sal qaumu la ya'rifuna Allah haqqan illa fi syahri Ramadan, inna as-salihal ladzi yata'abbadu wa yajtahidu as-sanata kullaha." Sejelek-jeleknya kaum, sejelek-jeleknya umat adalah mereka yang mengenal Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan saja. Sejelek-jeleknya umat, sejelek-jeleknya manusia adalah mereka yang hanya mengenal Allah pada saat Ramadan saja. Ingat, orang yang soleh yang sebenarnya, orang yang soleh yang sejati adalah yang beribadah dengan sungguh-sungguh sepanjang tahun. Ramadan, kita jangan hanya menjadi Ramadaniyun. Kita jangan hanya menjadi orang-orang yang mengenal Allah pada saat Ramadan. Selepas Ramadan kita lupa dengan Allah. Kita jangan menjadi orang-orang yang kemudian hanya mengenal Allah pada saat Ramadan. Setelah Ramadan berakhir, kita pun melupakan Allah. Jangan jadi Ramadaniyun. Demikian perkataan yang disebutkan oleh Bishr rahimahullahu ta'ala. Perkataan yang sungguh luar biasa. Kemudian, bukankah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah mengatakan, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Beribadah, menyembah Allah dan sembahlah Allah, sembahlah Rabbmu, sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu al-yaqin. Al-yaqin itu adalah kematian. Beribadah itu sampai mati. Bukan beribadah itu hanya sampai dengan Ramadan selesai. Beribadah itu sampai mati. Semoga ini menjadi pelecut dan pengingat untuk khatib dan juga jamaah kaum muslimin. Faedah berikutnya, Nabi SAW menyebutkan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah seseorang yang lisan dan tangannya tidak mengganggu saudaranya, tidak mengganggu orang lain. Bukankah pada saat Ramadan kita mampu untuk tidak bergibah? Bukankah pada saat Ramadan kita mampu untuk tidak berbohong? Bukankah pada saat Ramadan kita mampu untuk menahan diri hal-hal yang terlarang, hal-hal yang Allah larang? Dan seharusnya setelah Ramadan hal itu pun kita bawa, bekal itu pun kita bawa. Jangan hanya menjadi Ramadaniyun. Hal ini menunjukkan bahwasanya seorang muslim, seorang mukmin, orang yang mengaku beriman kepada Allah, orang yang berikrar dirinya sebagai seorang muslim, orang yang berikrar dirinya mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebutkan apa sifatnya? Orang yang kemudian tidak menyakiti saudaranya, tidak menyakiti orang lain dengan lisan dan kemudian tangannya. Maksudnya apa? Dia tidak menghibah, dia tidak mencaci maki saudaranya, dia tidak memfitnah. Seharusnya Ramadan menjadi titik balik untuk kita semua. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri. Dan juga apabila orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan yang keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingatkan Allah Subhanahu wa taala, lalu mohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang bisa mengampuni dosa selain daripada Allah Subhanahu wa taala? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedangkan mereka mengatakan. Akhir kalimat dari khatib adalah, Ramadan telah berlalu. Ramadan telah meninggalkan kita. Ramadan telah pergi meninggalkan kita. Maka hendaknya agar kita tidak tergolong orang yang menjumpai Ramadan, orang yang mendapati Ramadan tapi tidak diampuni, maka istiqamahkan ibadah kita. Salatlah 5 waktu ke masjid. Mintalah kita kepada Allah, berzikir kepada Allah, bersedekah karena Allah, bukan karena mengharapkan pujian manusia. Berhijrahlah. Kita hidup cuma sebentar, paling 60 tahun, 70 tahun. Setelah itu apa? Meninggal. Kita pasti mati. Taruh di dalam benak kita, kita pasti mati. Harta, anak, banyaknya tahta, hal-hal dunia tidak akan kita bawa. Maka
Allah mengatakan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna sama sekali. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang membawa hati yang salim. Orang-orang yang menghadap Allah dengan membawa hati yang salim, hati yang selamat, hati yang bersih. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم تقبل أعمالنا في رمضان، 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 اللهم تقبل أعمالنا في رمضان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. تقبل الله منا ومنكم، تقبل الله منا ومنكم، تقبل الله منا ومنكم. عيدكم مبارك وعساكم من العائدين والفائزين كل عام وأنتم بخير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.